Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita sudah diberi kesempatan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di pertemuan ketiga ya Bapak Ibu di forum silaturahmi para orang tua kelas 7A ini. Salam dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau. Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja ke pokok bahasan kita. Untuk kali ini kita akan men-share informasi tentang persiapan pertemuan tatap muka ataupun pembelajaran tatap muka terbatas di SMP 2 Cilenyi khususnya di kelas 7A ini. Berhubung ada beberapa informasi yang sangat-sangat harus disampaikan ke Bapak Ibu yang tidak menurut saya tidak cukup di-share di WA saja. Ada kalanya kita tidak dibuka ataupun dibuka tapi malas membaca dan sebagainya. Untuk itu kita share, kemudian ada tanya jawab, nanti boleh kita diskusikan tentang hal-hal perihal persiapan tersebut. Langsung saja yang akan kita share adalah pertama tentang ada sudah saya share di sana. Oke, saya buka dulu penetapan sekolah kita Bapak ya. Jadi alhamdulillah sudah ada surat edarannya dari Dinas Pendidikan tentang SMP 2 termasuk ke dalam salah satu sekolah yang diizinkan untuk tatap muka. Di sini saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini bisa dibuka juga sama Bapak Ibu di HP-nya masing-masing. Saya share. Nah, seperti ini. Sudah tampilkan Bapak Ibu, punten? Sudah, Pak. Sudah, ya. Inilah surat penetapan dari Dinas Pendidikan perihalnya penetapan sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa PPKM level 3 di Kabupaten Bandung. Bisa Bapak dan Ibu dibaca nanti dengan teliti. Ini keluarkannya tanggal 2 September kemarin. Nah, sekolah kita termasuk di bawahnya ada yaitu di nomor 15 kalau tidak salah. Oh, bukan 15 kali ya. Sini ada 21. Nah, ini ada SMP 2 Cileunyi. Ini kita sudah termasuk list atau daftar sekolah yang sudah diizinkan tatap muka. Di SMP Cileunyi ada pertama ada SMP 2, kemudian SMP 3 juga. Seperti itu. Jadi itu yang pertama saya ingin sampaikan bahwa PTM ini sudah resmi suratnya berawal dari atasnya tentang surat edaran Bapak Bupati dan sebagainya hingga turunnya ke Dinas Pendidikan. Untuk selanjutnya saya akan membuka atau menginformasikan tentang SOP Bapak Ibu ya. SOP, apa itu SOP? Standar Operasional Prosedur yang biasa kita kenal ataupun kita
singkat menjadi SOP. Ini agak panjang juga, tidak akan saya bahas satu-satu, akan tetapi secara ini aja Bapak Ibu ya, secara ringkasnya saja. Jadi ada tahap. Di sini udah tampil Bapak Ibu ya, slide untuk SOP-nya. Ini ada tahap persiapan, kemudian ada protokol pelaksanaannya seperti apa, sampai protokol evaluasi seperti itu. Banyak sekali harus dibaca sama Bapak Ibu, akan tetapi intinya kita kedepankan di pertemuan ini. Jadi untuk tahap persiapan pertama adalah sekolah tentu membuat ataupun membentuk satgas, yaitu satuan tugas penanganan pertemuan tatap muka terbatas. Kami kemarin sudah dibentuk, diketuai oleh Bapak Dede Ahmad SPD. Beliau juga sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum, sekaligus sekarang tugasnya sebagai ketua satgas, dan sekretarisnya alhamdulillah saya sendiri, kemudian bendahara, ada anggota dan sebagainya. Banyak sekali yang sudah dilibatkan, terutama guru-guru yang sudah PNS di sini. Kemudian yang kedua, mendapatkan izin dari orang tua. Tentu Bapak Ibu ya, peserta didik di sini yang berhak mengikuti PTM ini adalah siswa-siswa yang sudah kemarin menandatangani kemudian mengupload. Ada juga yang sebagian mengirim ke saya. Nah itu yang nanti yang sudah sudah menandatangani kemudian baru mengupload, diharapkan ketika hari pertama PTM, hari nanti kelas 7 itu dijadwalnya adalah hari Jumat. Nah, harap dibawa surat tersebut, kemudian diserahkan ada guru tertentu nanti yang ditugaskan untuk mengambil surat tersebut. Jadi surat tersebut harap dibawa. Gimana kalau seperti yang sudah diserahkan? Nah, yang sudah diserahkan nanti sudah saya kasih tahu, ataupun kelas 7A yang sudah ada ini orangnya, yang belum nanti tinggal dibawa. Jadi intinya bagi yang belum membawa surat pernyataan di sekolah, yang belum diserahkan ke sekolah, nanti intinya hari pertama harus dibawa. Seperti itu. Pak, bagaimana kalau anak saya belum menandatangani ataupun belum setuju akan PTM ini? Ya, intinya untuk seketika yang belum punya izin dari orang tua, nah anak tersebut nanti akan dikembalikan kembali kepada orang tuanya. Artinya ketika datang ke sekolah tidak membawa surat tersebut, terus di daftar wali kelasnya ini juga belum ada suratnya, jadi anaknya kemudian tidak bisa mengikuti PTM tersebut. Nah, nomor 3, koordinasi dengan pemerintah setempat. Alhamdulillah kami sudah koordinasi dari kecamatan, kemudian desa, kemudian ke RT RW dan juga ke puskesmas terdekat. Mendapatkan izin melakukan PTM terbatas. Nah, ini juga udah tadi ya Bapak Ibu, suratnya sudah jelas. Kemudian yang lainnya silakan bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang paling penting, nah ini kemungkinan dari menyiapkan infrastruktur ini, sarana dan infrastruktur protokoler ini juga sudah kami jauh-jauh hari persiapkan untuk infrastruktur sarana, terutama di kelas, kemudian di tempat-tempat kami sediakan hand sanitizer, kemudian ada juga tempat cuci tangan, kemudian kelas dibuat sedemikian rupa, pakai bangkunya ada cakra-cakra dan sebagainya, sudah kami persiapkan. Kemudian ada juga pendeteksi suhu tubuh atau termogan, kami sudah persiapkan di sini. Ada nanti khusus petugas satgas dari depan, sebelum masuk sudah dipersiapkan
di termogan terlebih dahulu, masuk dan keluar juga seperti itu. Jadi nanti ada di awal pas masuk di data, kemudian nanti juga pas keluar, kemungkinan seperti itu. Nah, ini juga menyiapkan mereka untuk memberikan peralatan pembelajaran, ruang kelas, dan sampah juga sudah kami persiapkan. Kemudian nomor 8, nah, pembelajaran tidak dilakukan dalam 2 shift. Nah, ini untuk pertama ini kita nanti akan sebetulnya sudah dijadwalkan, akan tetapi pertama kali ini akan ada istilahnya tidak akan diperlukan dulu sistem shift untuk minggu pertama ini, akan tetapi akan dilakukan sistem ganjil genap seperti itu. Jadi maksudnya ganjil genap seperti apa Bapak? Yaitu tentang ini untuk ada kaitannya dengan nomor absen Bapak Ibu. Jadi silakan nanti anaknya, anak didiknya ataupun putra putrinya silakan diperhatikan nomor absennya. Nomor absennya apakah ganjil ataupun genap. Nah, untuk yang ganjil contohnya akan yang nomor absennya ganjil nanti akan masuk pada hari Jumat contoh. Jadi kelas kita ada 35, kemungkinan apakah ada sekitar 17 atau 18 orang yang masuk terlebih dahulu. Nah, sisanya nanti hari Sabtu seperti itu. Dan untuk minggu pertama diberlakukan hanya perwalian saja, artinya akan ditangani, akan diberi pengarahan oleh wali kelas di kelasnya masing-masing. Contoh, kelas 7A, kemungkinan hari pertama yaitu akan dimasuki ataupun diarahkan oleh saya di kelas sampai dengan jamnya selesai, dari awal sampai selesai. Untuk jamnya seperti apa Pak? Untuk jamnya tidak akan terlalu lama. Di sini kita mulai pada jam 8 sampai dengan jam 9.30. Ya, seperti itu. Kemudian untuk jadwal tatap muka itu untuk minggu pertama. Minggu kedua nanti di tanggal minggu kedua yaitu di tanggal 13 sampai dengan 18, nah, nanti akan dibuat 2 shift kemungkinan. Maksud 2 shift seperti apa? Nah, ada kemungkinan itu dari jam pertama yaitu akan dimasuki satu pelajaran, contoh dengan bahasa Inggris. Nah, jam kedua, nanti shift kedua artinya jam ganjil terlebih dahulu, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, di jam kedua nanti di shift kedua, nah kemungkinan akan diisi kelas tersebut dengan siswa yang berbeda, ganjil, kemudian nantinya shift keduanya adalah genap seperti itu. Jadi untuk yang minggu pertama adalah perwalian wali kelas, yaitu dari tanggal 6 September sampai dengan 11. Sedangkan untuk mulai pembelajaran mata pelajaran akan dimulai pada tanggal 13 sampai selanjutnya. Nah, di sini udah ada si pertama. Nanti perbedaannya dengan minggu sekarang itu, kalau si pertama di pembelajaran itu dimulainya jam 30, akan tetapi untuk yang minggu sekarang dimulainya jam 8. Si pertama seperti ini dari jam 7.30 sampai jam 8.50, dan untuk si kedua yaitu jam 9.20 sampai dengan 10.40. Nanti ini akan di-share kembali di grup yang kelas tujuan. Ini udah 11. Selanjutnya, oh ya, ini yang paling penting. Nanti
ketika ada orang tua mengantar orang tuanya, yang perlu diperhatikan pertama adalah usahakan Bapak Ibu, mohon maaf, jangan mengantar anaknya memakai mobil ke sini. Kenapa Pak? Karena di sini mohon maaf, untuk tempatnya untuk masuk ke si SMP 2 ini jalannya agak kecil. Untuk itu kemungkinan akan banyak sekali orang tua yang memakai motor dan sebagainya. Jadi kalau seperti kan ada satu mobil saja akan membuat kemacetan. Itu mohon maaf ke bapak-bapak dan ibu sekalian yang nanti pas mengantar anak, kalau bisa, kalau mau memakai kendaraan kemungkinan memakai motor ya. Dan teknis mengantar anaknya nanti ketika pakai motor, kemudian datang ke sekolah ke sini di depan sekolah, kemudian uh, ketika anaknya turun, langsung nanti ada petugas satgas di termogan diukur suhunya. Nah, si orang tua jangan jangan langsung pulang, artinya ditunggu dulu anaknya. Kenapa Pak? Karena nanti masuknya ke poin 10. Artinya kalau sepertikan anaknya berada di suhu 37,1, nah ini mohon maaf Bapak dan Ibu, ini si anaknya kemungkinan tidak diperbolehkan masuk ke sekolah, akan tetapi silakan belajar di rumah. Seperti itu. Pak, kan PTM katanya belajarnya di sekolah atau di ini. Gimana sebutkan pembelajaran daring? Apakah dilaksanakan? Nah, ini juga ada pertanyaan seperti itu kemarin. Nah, untuk yang pembelajaran PTM ini sebetulnya kita terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama tadi ya, yang kita prioritaskan adalah PTM. Jadi anak-anak ke sekolah ke sini, belajar di sekolah dengan istilahnya waktu terbatas dan pelajaran terbatas. Akan tetapi untuk yang belajar daring, tugas-tugas di online, di WA dan sebagainya, itu tetap jalan, Bapak Ibu ya. Jadi contoh pembelajaran PTM di sekolah hanya satu pelajaran bahasa Inggris saja. Akan tetapi untuk pelajaran yang lainnya itu masih berjalan di uh, jadwal biasa. Jadi tidak mengganggu jadwal daring. Artinya anak hanya ini aja ya, hanya istilahnya memperkenalkan ke sekolah aja dulu. Istilahnya sedikit-sedikit, tapi istilahnya kita dicoba aja di awal Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada uh, hikmahnya ataupun pembelajaran kita terus ada perkembangannya supaya menjadi pembelajaran KBM normal seperti biasa. Selanjutnya untuk protokol kesehatan. Nah, di sini sudah dijelaskan berangkat sekolah, masuk sekolah, pembelajarannya ini sudah disusun sedemikian rupa. Salah satunya berangkat sekolah. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa peserta didik dalam kondisi suhu. Nah, ini kalau seperti kan ada di rumah, alat termogan diukur dulu suhunya ya, si anak tidak dalam kondisi batuk, pilek atau gangguan kulit dan sebagainya. Pak, bagaimana kalau seperti kan anak saya sudah menandatangani, terus anak saya istilahnya ada gejala tersebut, apakah harus datang ke sekolah? Menurut saya tidak usah Bapak Ibu ya, tidak usah memaksakan. Kalau misalnya anaknya lagi sakit, kemudian orang tuanya khawatir dan sebagainya, itu tidak usah dipaksakan. Akan tetapi ini mah kalau seperti kan anaknya sehat dan sebagainya silakan. Jadi tidak ada pemaksaan untuk kegiatan PTM ini. Mau atau setuju anaknya mengikuti PTM ini silakan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Jadi yang tidak itu mengikuti pembelajaran secara daring. Nah ini kemudian dari rumah langsung menuju ke sekolah, ini yang paling ini Bapak Ibu ya. Jadi si anak tolong dari rumah kalau bisa itu diantar secara langsung oleh orang tuanya, memastikan bahwa si anak itu langsung ke sekolah, tidak kemana-mana terlebih dahulu. Dan kami juga menyerahkan uh,
si anak itu kalau bisa tidak boleh ataupun tidak usah apa Bapak Ibu ya, naik angkot Bapak Ibu. Kalau ada kendaraan langsung aja diantar, kalau ya dekat langsung aja istilahnya bisa jalan kaki, ya kalau tidak boleh pakai Grab dan sebagainya. Karena kalau menggunakan angkot dan sebagainya itu rentan juga Bapak Ibu di jalannya. Dan apa namanya berpapasan dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian pengantar dan penjemputan berhenti di lokasi. Nanti ini juga lokasi penjemputan dan tempat parkir kami persiapkan di sini supaya menghindari adanya kerumunan Bapak Ibu. Kemudian ketika masuk, nah ini juga ketika masuk sekolah tentu ya, warga sekolah wajib menggunakan masker, baik Bapak Ibu guru di sini, petugas satgas, anaknya, ya, silakan ini masker wajib dipakai. Datang, kemudian selama di sekolah, pulang juga dipastikan memakai masker. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, tadi istilah Bapak Ibu mengantar anaknya ya, mengantar anaknya pada jam tertentu. Ketika jam 8 anak sudah di sini diantarkan. Nah, ini diusahakan jangan terlalu awal seperti itu ataupun jangan terlalu telat karena kami usahakan waktunya akan tepat waktu di sini. Masuk kemudian keluar juga. Terus untuk yang nanti pulang, ketika pulang juga harap untuk uh, penjemputan anak anak putra dan putrinya juga sama seperti itu, mohon tepat waktu karena kami himbau bahwa anaknya juga dipastikan nanti si wali kelas harus mendata bahwa anak itu udah sampai 10 ataupun 15 orang di sekolah, udah sampai ikuti PTM di sekolah. Nah, si wali kelas juga nanti harus memastikan bahwa ketika pulang itu langsung pulang ke rumah, tidak kemana-mana. Jadi mohon Bapak dan Ibu segera melaporkan ke wali kelas di grup bahwa anaknya alhamdulillah sudah sampai ke rumah, seperti itu. Kemudian apa lagi Bapak Ibu, silakan nanti untuk yang lainnya dibaca saja. Pembelajaran, nah dari pembelajaran ini sama. Yang pertama adalah sebelum masuk, jadi siswa dan siswi harap cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang telah disediakan. Alhamdulillah di kami sudah hampir semua di kelas sudah disediakan. Di depan kelas ada hand ataupun pencuci tangan, kemudian ada hand sanitizer kami sediakan nanti di kelas masing-masing satu, kemudian akan nanti disemprot atau nyepak oleh wali kelasnya masing-masing. Kemudian kalau bisa hand sanitizer juga anaknya membekal Bapak Ibu kalau ada di rumah. Silakan dibawa, ada yang kecil kan yang santis dan sebagainya, silakan dibawa ya supaya menghindari ketika habis atau sebagainya ataupun orang anaknya mau uh, mau menyemprot dulu terlebih dahulu si bangkunya ataupun alat tulisnya, silakan itu dipakai masing-masing. Ini hanya memfasilitasi nanti untuk satu kelas satu. Nah ini juga peserta didik tidak perlu cium tangan guru. Nah ini juga sama. Kemungkinan kalau guru pas awal mohon maaf kami tidak istilahnya tidak mengurangi hormat atau sebagai apa, tapi tidak disarankan untuk cium tangan terlebih dahulu untuk kondisi sekarang ini. Kemudian anak juga mohon diatur jarak kursinya, ini sudah dipersiapkan. Nah, kemungkinan kalau seperti kan ada siswa yang bermasalah ataupun ya khususnya tentang kesehatannya nanti akan ditangani juga, pertama yaitu di ruang UKS. Nah,
Ketika seperti kurang UKS tidak bisa menangani, nanti kami akan juga berkoordinasi dengan pihak puskesmas, Bapak Ibu ya. Jadi langsung ditangani oleh pihak puskesmas. Dan menurut kabar sekarang, Bapak Ibu ya, jadi kalau seperti kan ada uh, seseorang yang terpapar itu tidak boleh isolasinya di rumah, jadi harus di tempat tertentu ya. Kalau menurut kabar sih di hotel yang sudah disiapkan di Kabupaten Bandung itu. Kalau seperti kan ini ada siswa dari kami yang terpapar, kemungkinan langsung dilarikan ke puskesmas, dari puskesmas langsung diisolasi di suatu tempat yang ada di Kabupaten Bandung seperti itu. Peserta didik atau guru tidak diperbolehkan saling meminjamkan alat. Nah ini juga, jadi mohon kepada anak didiknya dan anak putra dan putrinya supaya alat tulis itu maksimal membawanya. Ya, maksudnya kalau seperti kan pensilnya sudah diserut di rumah, kemudian dipersiapkan penghapusnya, dipersiapkan ballpointnya, bukunya, dan sebagainya, sehingga ketika di kelas tidak ada proses pinjam meminjam. Nah ini juga sama, jadi kalau seperti kan sebelum dan sesudah menggunakan alat pembelajaran senantiasa dibersihkan dengan hand sanitizer ataupun cuci tangan dengan sabun. Kemudian dan perlu diperhatikan lagi bahwa ketika PTM itu tidak ada istirahat Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kepada Bapak dan kepada putra dan putrinya, nanti dipersiapkan selama 40 menit ya, dari jam 8 sampai 9.30. Nanti kalau sepertikan perlu minum ataupun makanan ringan, jadi silakan dipersiapkan di tasnya masing-masing. Karena nanti ketika di kelas tidak dipersilakan untuk ada jam istirahat. Jadi mohon maaf, jadi silakan kalau seperti sekiranya ada botol minuman silakan dibawa sendiri. Nah, kemudian ada makanan ringan, sekiranya belum sarapan silakan juga itu dipersiapkan. Dan juga kami nanti sebagai sesudah dan sebelum tentu kelas akan secara berkala disemprot oleh disinfektan. Itu untuk proses pembelajaran di kelas. Kemudian pulang. Nah, pulang juga selesai jam pembelajaran terakhir. Nah, ini juga peserta langsung meninggalkan sekolah tanpa ada secara bergiliran Bapak Ibu ya. Nanti dari kelas A sampai dengan kelas K, nanti kelas A terlebih dahulu pulang setelah 5 menit, kemudian kelas B. Nah itu juga teknis pulang juga akan diatur linear ya Bapak Ibu ya. Nanti akan supaya beraturan, jadi absen pertama duluan pulangnya, ataupun absen terakhir pulang dari belakang terlebih dahulu. Jadi mengular Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi linear ataupun ini, jadi si anak diusahakan tidak berpapasan ketika pulang juga, insya Allah. Menekan masker ini juga terus ditekankan kepada anak-anaknya supaya masker selalu dipakai ya, dari awal pulang sampai ke rumah juga harus selalu memakai masker. Nah kalau sekiranya harus menggunakan kendaraan umum dari kota, dan saya mah rumahnya jauh, kemudian pakai angkot, tidak mau pakai angkot, ya kami tidak bisa. Bagaimana Bapak Ibu ya, itu silakan diusahakan ataupun di ini, tapi usahakan tetap mematuhi protokol kesehatan dari jaga jarak, kemudian pakai masker dan sebagainya. Begitu. Tapi kalau sebagian bisa ya pakai Gojek atau Grab Bapak Ibu ya, sekarang sudah bisa dengan disiasati seperti itu. Nah, yang paling penting adalah ketika pulang ke rumah, jadi orang tua tadi saya tekankan bahwa
harap menginformasikan kepada wali kelas bahwa peserta didik sudah berada di rumah. Ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Nanti pas awal ada berapa contoh ada 18 orang yang hadir di kelas, kemudian si 18 orang ketika pulang mohon Bapak dan Ibu juga mengkonfirmasi ke saya bahwa anak tersebut ya putra dan putri Bapak Ibu sekalian itu sudah sampai di rumah. Itu yang kami nantikan. Bagaimana Pak pelayanan perpustakaan ketika PTM? Dari sini bisa dibaca. Untuk yang sekiranya masih belum meminjam buku, boleh silakan, nanti ada petugas perpustakaan buka juga sama, tapi sama, jadi harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi yang kemarin ada yang kurang lengkap dan sebagainya, silakan itu bisa juga sambil Bapak Ibu ketika datang ke sini langsung ke perpustakaan. Untuk yang pelayanan tata usaha ini juga ada yang keperluan untuk surat menyurat, salah satunya ada pencairan untuk KIP, silakan datang ke TU, di sini ada. Terus ada BK juga, insya Allah bisa standby, ada yang siswa yang bermasalah dan sebagainya, kami akan BK akan selalu standby di sini. Dan terakhir ini, kalau misalnya ada keadaan darurat, koordinasi dengan Satgas Covid di tingkat daerah atau kabupaten. Dan terakhir, protokol evaluasi. Di sini kami ya dari awal minggu pertama kemungkinan kami akan tadi menjadwalkan perwali kelasan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 11, nanti kami evaluasi satu minggu tersebut bagaimana perkembangannya, lalu bisa melaksanakan PTM yang kedua, yaitu masuk ke pembelajaran mata pelajaran. Nah, seperti itu selanjutnya. Dari tanggal 13 sampai 18, setelah itu kami juga nanti akan rapat ulang bagaimana hasilnya, apakah bagus ataupun mengalami kendala. Nah, itu juga akan kami terus evaluasi dari minggu ke minggu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu kemungkinan Bapak dan Ibu. Untuk sisanya silakan untuk SOP ini dibaca masing-masing. Kalaupun ada pertanyaan untuk kali ini silakan kita diskusikan. Kalaupun nanti aja Pak dibacanya silakan, insya Allah akan diskusi juga di grup. Untuk selanjutnya satu lagi saya akan share tentang jadwal Bapak Ibu ya. Untuk jadwal pembelajaran di minggu pertama. Nah, ini jadwal yang sudah kami susun di sini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Tolong. Sudah Pak. Sudah ada ya. Nah, di sini mohon maaf Bapak dan Ibu, di awal kami informasikan bahwa kelas 7 itu akan dimulai atau masuk Senin ini. Tapi ternyata ada perubahan Bapak Ibu ya. Jadi perubahannya ternyata kelas 7 itu dimulai pada hari Jumat Bapak Ibu ya. Jadi Jumat tanggal 10 September dimulai nomor ganjil Bapak Ibu ya. Pak, gimana saya belum
belum dapat nomor absennya, nah nanti insya Allah saya share lagi kemungkinan di di grup kelas Bapak Ibu ya, di grup kelas dan grup orang tua juga insya Allah. Halo? Kedengaran, Pak. Tidak terdengar. Untuk yang lainnya, mohon Bapak Ibu terdengar tidak? Terdengar Pak, jelas. Terdengar, jelas. Ada ya? Ya, Oh, ada. iya. Ibu tolong ini coba, ada teknis itu ya Bu kayaknya. Ya, belum terdengar. Jadi jadwal, ulang lagi ya, jadwal kelas 7, jadi dimulainya pada hari Jumat Bapak Ibu ya, tanggal 10 September, dimulai pada nomor absen ganjil. Dan untuk jamnya, yaitu dari jam 8 sampai jam 9.30 atau setengah 10. Ini langsung ke kelasnya. Pak, kelasnya di mana kelas 7? Nanti insya Allah langsung diarahkan Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir ketika anak ke sini, langsung kemudian di Termuga, nanti diarahkan kelas 7, belasan. Ada petugas khusus Bapak Ibu. Nah, di hari Sabtu, tanggal 11 Septembernya, nanti nomor absen genap Bapak Ibu. Dari sama untuk jamnya dari jam 8 sampai jam 9.30 seperti itu. Masih perwalian nih, ini masih Bapak Ibu ya. Jadi dalam satu minggu sekarang untuk kelas 7 yang ikut PTM-nya hanya 2 hari saja Bapak Ibu ya. Jadi Jumat dan Sabtu. Tentu kelas 7A. Tapi kemungkinan untuk anak nih ya, untuk kelas kan cuma Jumat dan Sabtu. Tapi kemungkinan untuk personal anaknya hanya 1 hari saja. Artinya yang kebetulan nomor absennya ganjil, contoh yang Alia nomor absen 1 itu hanya hari Jumat saja. Seperti itu. Dan absen berikutnya yang genap ya itu hanya hari Sabtu saja. Jadi untuk personal siswa ke sekolah itu dalam 1 minggu, untuk minggu sekarang itu hanya 1 hari. Itu Bapak Ibu ya, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Nah, kita lanjut sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan, misalnya kami itu tampung terlebih dahulu. Kemungkinan kalau sepertikan bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak ya saya PR-kan saja Ibu ya. Nanti saya koordinasikan dengan yang lain. Semangat Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan untuk didiskusikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan mamahnya Ulia ya. Mamahnya Ibu. Apa kenal ya Pak? Sering tanya. Tidak apa-apa Ibu. Silakan Ibu. Ini Pak, maaf. Tadi memang audio sayanya Iya, silakan Bu. tadi kan dibicarakan di ada 2 sesi ya Pak ya. Iya. Nah kemudian di jadwal berikut yang barusan Bapak kirim kan tidak disambungkan di kedua sesi kedua ya. Iya, benar. Iya. Apakah 1 minggu ini memang tidak ada sesi atau memang aturannya? Mungkin ada aturan lain untuk sesi ini. Oh iya. Ada lagi Ibu? Selain itu ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ibunya Ulia ada lagi nggak? Ya Pak, ada 3 barangkali ya Pak, maaf. Iya, tidak apa-apa. Ya silakan. Pertama itu tentang jadwal Bu ya. Nah, kemudian kedua mengenai pakaian yang digunakan anak Pak. Oh iya, pakaian ya. Nah, Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, barangkali ini entah berupa pertanyaan, entah berupa masukan. Iya. Saya ikuti bahas dari awal ya Pak ya.
kan ada aturan untuk anak yang kurang sehat diharapkan untuk tidak sekolah. Nah, bagaimana untuk konfirmasi kepada sekolah mengenai anak atau keluarga yang barangkali sudah pergi dari luar kota gitu? Apakah nanti ada koordinasi dengan sekolah atau bagaimana itu? Apakah ada perjanjian atau memang ada aturannya gitu loh Pak? Itu barangkali Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari pertanyaan dari ibundanya Julia ya. Untuk yang lain mangga dipersilakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi tentang jadwal Bapak ya. Jadwal yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua tentang pakaian. Yang ketiga tentang siswa yang sudah melakukan perjalanan Ibu ya. Di konfirmasinya seperti apa. Untuk yang lain mangga kalau ada pertanyaan yang saya tampung terlebih dahulu, nanti kita bahas sama-sama. Kan boleh diacungkan tangan atau seperti apa? Kita sesinya delay aja Bapak ya, silakan. Atau saya bahas terlebih dahulu ya untuk pertanyaan dari ibundanya Julia. Yang pertama yaitu dari segi jadwal Bapak Ibu. Tadi yang saya share jadwal yang tadi adalah khusus untuk jadwal dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 saja Ibu ya. Jadi hanya berlaku sampai tanggal 11 untuk perwalian. Jadi untuk yang mata pelajaran belum muncul di sana. Nah, itu yang diberlakukannya. Pak, bagaimana untuk jadwal selanjutnya minggu selanjutnya? Nah, nanti insya Allah akan kami share kembali di hari Sabtu, paling lambat hari Minggu depan setelah pembelajaran PTM yang kedua. Nanti akan di-share kembali jadwal untuk minggu kedua. Artinya yang sudah ada jadwal mata pelajarannya. Yang kedua tentang pakaian. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya lupa belum bahas juga. Terima kasih Bundanya Ulia. Jadi untuk pakaian, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian yang istilahnya sudah kemarin saya informasikan untuk persiapan dan sebagainya. Jadi kemarin dari dalam rapat kami hari Jumat kemarin kami sepakat untuk kelas 7 tidak usah memakai seragam terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi silakan untuk seragam itu disepakati bahwa memakai seragam bebas saja Bapak Ibu ya, tidak seragam tapi istilahnya sopan. Artinya tidak usah memaksakan ataupun tidak usah memakai seragam putih dan biru. Bagaimana seragam SD dipakai lagi? Oh, itu mah jangan. Kalau yang SD itu ya istilahnya tidak di luar Bapak Ibu ya. Yang SMP saja itu kalau seperti Pak saya sudah punya, apakah dipakai? Nah, untuk yang sudah punya juga mohon untuk tidak dipakai terlebih dahulu. Tetapi memakai seragam bebas silakan. Bebas di sana artinya jangan memakai seragam SMP ataupun putih biru. Jalannya silakan dikondisikan tapi seragamnya sopan aja gitu ya. Untuk yang ketiga, nanti kalau seperti kan ada siswa yang habis melaksanakan perjalanan jauh, kami kemungkinan seharusnya itu Bapak dan Ibu itu menginformasikan terlebih dahulu kepada kami Satgas. Di sini di sekolah boleh ke wali kelas, boleh sepertikan ke personal gurunya, boleh ke ketua langsung ke Pak Dede, boleh ya karena kami kemungkinan akan istilahnya terbatas juga Bu ya
untuk informasi apakah siswanya melakukan perjalanan seperti udah kemananya, tracing gitu seperti itu ya, itu akan sangat kami akan kesulitan begitu kalau seperti kan ada anak saya kemarin sudah melakukan perjalanan sebagainya, kemudian mengalami batuk dan sebagainya, apakah boleh tatap muka ke sekolah atau tidak? Nah, itu silakan nanti koordinasikan terlebih dahulu kepada kami wali kelas. Kemudian nanti dari kelas, kemudian kami informasikan ke pihak satgas seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, dalam kegiatan PTM ini tidak ada pemaksaan. Jadi silakan kalau seperti kan anaknya yang diragukan ini kesehatannya ataupun takut sekali kalau seperti kan anak putra putri ini mau dibilang Bapak Ibu ya terpapar dan sebagainya. Nah itu kalau seperti ada kata-kata seperti itu lebih baik jangan terlebih dahulu, karena intinya kami di sekolah tidak ada pemaksaan. Jadi walaupun kemarin sudah menandatangani tapi intinya tidak jadi Pak, itu tidak ada masalah, silakan. Jadi yang sudah yakin kami bahwa di sekolah sudah aman, insya Allah dengan protokol kesehatan yang kami persiapkan. Nah itu yang kami anjurkan seperti itu. Maka kemungkinan ada tambahan ibundanya Ulya ataupun ada, silakan. Tidak Pak, terima kasih. Sudah ya? Oh cukup ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Untuk yang lainnya mana Bapak Ibu, jadi tadi untuk penekanannya ya yang lebih kepada pertama adalah seragam Bapak ya. Jadi untuk seragam kami putuskan seragam tidak memakai seragam sekolah SMP, tapi untuk kelas 7 bebas tapi sopan. Yang kedua adalah jadwal untuk minggu. Jadi jadwal kami setting untuk minggu pertama adalah khusus untuk wali kelas. Untuk selanjutnya kami akan share di minggu depan, hari Minggu atau hari Sabtu paling cepat kami share untuk jadwal untuk PTM yang kedua seperti itu. Enggak Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan yang lain silakan kami tampung, atau Ibunda Kenjio Sabil bila kemarin semangat bila kesulitan ini ternyata audionya mengalami, terus bisa di chat ditulis di kolom chat kalau ada pertanyaan, silakan kita akan diskusikan. Bagaimana Bapak Ibu, masih adakah atau cukup saja? Cukup Pak, diwakilkan sama cukup ya. Iya Bu Ibu ya, cukup ya. Waktu kita udah jam 5.30, mohon maaf ya sekali lagi Bapak Ibu, saya mengganggu waktu masak dan waktu keluarganya di hari Sabtu ini, karena sebagaimana kemarin diusulkan oleh Bunda Ulian ya, kemarin itu kita rapatnya semua Bapak Ibu, ternyata mohon maaf Bapak ibundanya Ulya, ternyata kami mengalami kesulitan juga untuk Zoom secara seluruh Bapak Ibu dari kelas 7 semuanya, orang tua ternyata tidak seperti itu ya, sekolah serba dadakan dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi kami persiapannya mohon maaf tidak maksimal, jadi kemarin ya silakan diinformasikan di kelasnya masing-masing saja seperti itu. Kemungkinan kalau seperti kan tidak ada pertanyaan, cukupkan di sekian Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dari saya ataupun kurang informasinya. Kalau seperti kan ada masih penasaran dan sebagainya, boleh di forum orang tua, grup orang tua kelas 7A, silakan di chat di sana, kita istilahnya diskusi lanjutannya ataupun di japri langsung boleh Bapak Ibu seperti itu. Untuk itu karena waktu sudah jam 5:30 lebih 1 menit, kemungkinan kita sudahi acara pertemuan ini. Maaf
insya Allah kita akan melakukan pertemuan lebih lanjut apabila di sesi selanjutnya Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau ada momen seperti ini, hal informasi yang harus kami sampaikan kemungkinan supaya lebih jelas dan sebagainya. Nah ini merupakan sarana yang insya Allah kami gunakan. Nah sesinya nanti kalau sebagian yang tidak ikut dalam rapat ini, insya Allah bisa mengikuti ataupun menyimak di rekaman video yang kami insya Allah sediakan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Sami-sami, Mangga.